Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Hidayatun Fatihah dengan NIM 210309699 dari PGMI kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan konsep metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Pada era pospositivisme, seseorang peneliti melihat masalah penelitian sebagai realitas yang bersifat holistik atau utuh, dinamis, kompleks, saling mempengaruhi, penuh makna, dan terikat nilai. Era ini dimulai pada tahun 1960-an. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan logika induktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami makna realitas yang kompleks dan mengkonstruksi fenomena. Metode penelitian kualitatif menjadi primadona pada era tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990. Tetapi setelah 1990-an, pertarungan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif mengendur. Penelitian kualitatif juga dapat digunakan untuk melakukan penelitian agama. Di bawah payung paradigma interpretif, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami gejala atau fenomena secara mendalam. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berangkat dari paradigma positivistik yang menganggap gejala sebagai fakta atau kenyataan sosial. Penelitian kualitatif justru menganggap gejala atau peristiwa adalah sebuah fenomena yang dibaliknya ada realitas yang sebenarnya. Tugas peneliti untuk menggali realitas di balik peristiwa atau gejala yang terjadi tersebut. Lalu ada pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah sebagaimana Criswell mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang berlandas pada filsafat pospositivisme yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik atau utuh. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang mengkaji dan yang mendapat menggambarkan realitas sosial yang kompleks dan konkret. Argumen saya tentang penelitian kualitatif yaitu mempelajari orang-orang yang dilakukan dalam latar ilmiah dan lebih menekankan pada deskripsi data yang diperoleh melalui penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh bisa menggunakan observasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Model dan jenis penelitian pendidikan Islam secara umum tidak berbeda dengan model dan jenis-jenis penelitian dalam penelitian pendidikan lainnya. Hanya saja yang berbeda yaitu terletak pada objek dan sumber kajiannya. Metode-metode penelitian dalam kajian-kajian Islam ada 4 macam. Yang pertama, metode bayani, yaitu suatu metode penelitian untuk menemukan ilmu dengan usaha maksimal dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan mengkaji penjelasan-penjelasan dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu metode burhani. Metode burhani yaitu suatu metode penelitian yang mengandalkan kemampuan berpikir logis dengan kaidah-kaidah tertentu secara runtut dan sistematis. Yang ketiga yaitu metode tajribi. Metode tajribi yaitu suatu metode penelitian selain memerankan kemampuan berpikir logis juga dilanjutkan dengan tindakan eksperimen, observasi, dan bentuk-bentuk metode yang dikenal dengan metodologi ilmiah. Yang keempat yaitu metode irfani. Metode irfani yaitu suatu metode penelitian yang mengandalkan al-taqarrub ila Allah atau al-ittisal bil ilahi dengan melakukan langkah-langkah tertentu mulai dari istidat, tazkiyah, al-nafs. Tekniknya dengan melakukan riyadhah yaitu latihan-latihan dalam arti melakukan amalan-amalan terus-menerus baik secara individu maupun kelompok dengan mengikuti mursyid. Berdasarkan tujuannya dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu penelitian terapan dan penelitian murni.
Yang pertama, penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Misalnya, penelitian tentang metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar agama Islam. Dan yang kedua yaitu penelitian murni. Penelitian murni atau penelitian dasar ini adalah penelitian yang diarahkan sekedar untuk memahami masalah penelitian secara mendalam atau tanpa ingin menerapkan hasilnya. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Jadi, penelitian murni atau dasar berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu. Misalnya, penelitian tentang konsep an-nafs dalam Al-Quran. Pada metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam, terdapat ruang lingkup penelitian pendekatan kajian pendidikan Islam yang meliputi yang pertama, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diberikan pada lembaga-lembaga pendidikan umum mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal terdiri dari madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan non-formal terdiri dari diniyah, raudatul atfal, masjid, surau, dan lain-lain. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan non-formal terdiri dari pendidikan keluarga dan lingkungan. Yang ketiga, Islam sebagai sistem. Kajian ini mencakup dasar dan tujuan pendidikan Islam, tenaga pendidik, peserta didik, lingkungan, kurikulum, metode, dan evaluasi. Yang keempat, pendidikan dalam konsep dan sejarah. Kajian konsep mencakup penelitian tentang konsep-konsep pendidikan di dalam Al-Quran dan hadis. Kajian sejarah mencakup penelitian tentang sejarah pemikiran dan sejarah kelembagaan. Di dalam ilmu-ilmu keislaman dikenal berbagai penelitian konsep atau isi antara lain penelitian Al-Quran dan hadis Rasul. Penelitian Al-Quran di antara metode penelitian tafsir maudhu'i yaitu ada metode tematik. Metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang keterkaitan dengannya. Kemudian seperti asbabun nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Quran, hadis, maupun pemikiran rasional. Jadi, metode ini, tafsir Al-Quran tidak dilakukan ayat demi ayat. Nasruddin Baidan 165-168 menyatakan kelebihan metode tafsir maudhu'i antara lain yang pertama, menjawab tantangan zaman, yaitu permasalahan dalam kehidupan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan di kehidupan itu sendiri. Maka metode maudhu'i ini sebagai upaya metode penafsiran untuk menjawab tantangan tersebut. Untuk kajian tematik ini diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, praktis dan sistematis. Tafsir dengan metode tematik ini disusun secara praktis dan sistematis dalam usaha memecahkan permasalahan yang ditimbul. Yang ketiga yaitu dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman sehingga menimbulkan image di dalam pikiran pembaca dan pendengarnya bahwa Al-Quran senantiasa mengayomi dan membimbing kehidupan di muka bumi ini semua lapisan dan strata sosial. Yang keempat yaitu membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya judul-judul yang akan dibahas, maka pemahaman ayat-ayat Al-Quran dapat diserap secara utuh. Pemahaman semacam ini sulit ditemukan dalam metode tafsir yang dikemukakan di muka. Maka metode tematik ini dapat diandalkan untuk pemecahan suatu permasalahan yang lebih baik dan lebih tuntas. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.